Sejak Perang Dingin 30 negara telah pasok senjata ke Indonesia. Kini, kekuatan tempur Indonesia disebut mulai bangkit. Pembelian alutsista oleh Indonesia dianggap terlalu ketara dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini menandakan ada kebangkitan besar kekuatan militer Indonesia yang disebut-sebut sudah mulai melemah. Menurut situs berita Tiongkok Sina, sejak Indonesia menandatangani perjanjian dengan perusahaan Boeing AS untuk membeli 24 jet tempur F-15EX, Kementerian Pertahanan Nasional Indonesia juga mengumumkan akan mengeluarkan dana 300 juta dolar AS untuk membeli 12 pesawat tak berawak angka dari mesin industri dirgantara Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan pengadaan senjata dan peralatan secara signifikan dan secara aktif mendorong modernisasi pertahanan nasional. Bahkan hal unik dalam pembelian ini, Indonesia menjadi pengguna luar negeri pertama F-15EX. Departemen Pertahanan AS mengklaim bahwa melengkapi 24 unit F-15EX akan memungkinkan Angkatan Udara Indonesia memperoleh superioritas udara. Selain pembelian jet tempur seri F-15 model terbaru yang ditingkatkan, Indonesia mencapai perjanjian pembelian dengan Prancis untuk 42 jet tempur Rafale pada Februari tahun 2022. Selain itu, Indonesia berencana mengerahkan 24 unit helikopter S-70M Black Hawk dari Lockheed Martin Company S, 3 pesawat angkut C-130J Hercules, dan 2 pesawat angkut A400M dari Airbus. Menurut laporan situs berita 81KN berjudul Indonesia meningkatkan pengadaan senjata sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang dilengkapi dengan pesawat militer buatan Amerika dan Rusia. Indonesia saat ini dilengkapi dengan pesawat serang A-29 Brasil, pesawat serang Skype 200 Inggris, dan T-20 Korea Selatan. Indonesia juga masih menjadi mitra jet tempur KF-21 Korea Selatan, membuatnya akan membeli setidaknya 50 jet tempur KF-21. Dalam hal peralatan Angkatan Laut, pada bulan Maret tahun 2021, Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian transfer teknologi dan peralatan pertahanan yang membuka jalan bagi Jepang untuk mengekspor peralatan militer berukuran besar, termasuk kapal perang, ke Indonesia. Pada bulan September, Indonesia memesan 2 fregat Arrowhead 140 dari Inggris untuk mendukung tujuan melengkapi 16 fregat pada tahun 2028. Pada Februari tahun 2022, Indonesia dan Prancis menandatangani perjanjian pembelian 2 kapal selam diesel listrik kelas Korpani. Saat ini, jajaran kapal selam TNI Angkatan Laut yang meliputi 3 kapal selam kelas Nagapasa, 1 kapal selam kelas Cakra, dan 3 kapal selam penyempurnaan kelas Nagapasa sedang dalam tahap pembangunan. Peningkatan pengadaan senjata dan peralatan di Indonesia baru-baru ini berkaitan erat dengan percepatan penuaan peralatan yang ada. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah kapal permukaan yang banyak, namun sebagian besar berupa kapal patroli dan kapal rudal 6 fregat kelas Ahmad Yani, tercanggih yang saat ini telah beroperasi selama lebih dari setengah abad. Pesawat militer TNI yang sebagian besar juga berusia tua dan pernah mengalami kecelakaan akibat mesin yang sudah tua. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia meluncurkan rencana minimum essential force MEF 15 tahun yang mengusulkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan membentuk armada angkatan laut yang mencakup 274 kapal, 10 skuadron tempur, dan 12 kapal selam diesel listrik baru. Namun karena kekurangan dana dan alasan lainnya, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut masing-masing baru menyelesaikan 51%, 60%, dan 76% dari rencana tersebut. Selain itu, sejak berakhirnya Perang Dingin, lebih dari 30 negara telah memasok senjata ke Indonesia, sehingga menambah kesulitan pelatihan dan dukungan logistik bagi militer Indonesia. Meskipun rencana MEF mengusulkan tujuan ganda yaitu pembelian senjata dari luar negeri dan peningkatan investasi pada industri pertahanan dalam negeri. Meski demikian,
basis industri pertahanan dalam negeri Indonesia lemah, sehingga sulit untuk mencapai swasembada peralatan dalam jangka pendek.